Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fajriyah, stambuk F551-20011 dari kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari sebuah website yang saya beri judul Sistem Pembayaran SPP, di mana seperti diketahui bahwa prototipe merupakan sebuah alat uji suatu konsep sebelum dibuat menjadi suatu produk. Nah, di sini prototipe berguna untuk mengolah sebuah ide menjadi suatu hal yang lebih berwujud fisik sehingga bisa dirasakan, dimainkan serta diuji coba. Nah, mungkin langsung saya jalankan. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website ini, dari prototipe ini, di mana website ini merupakan sistem pembayaran SPP yang menggunakan dua user, yaitu admin dan petugas. Nah, di sini kita coba untuk login dulu sebagai admin, karena di sini admin itu uh, tidak dapat melakukan register. Jadi di sini hanya dapat melakukan register sebagai petugas. Nah, jadi di sini kita masukkan username dan password, kemudian login. Nah, ketika login maka akan terhubung ke halaman dashboard admin. Nah, di sini terdapat beberapa menu seperti pembayaran SPP, riwayat pembayaran SPP, siswa, dan kategori SPP. Nah, nanti di bagian sini akan tampil jumlah siswa dan jumlah kategori. Nah, jumlah kategori ini merupakan kategori untuk pembayaran SPP. Jadi kalau misalnya dia dari kategori keluarga ekonomi kurang mampu, mungkin pembayarannya akan lebih mahal dibandingkan dengan keluarga dari ekonomi lemah. Langsung saja kita masuk ke menu pembayaran SPP. Ini tampilannya seperti ini. Ada form untuk mengisi nama siswa, tanggal pembayaran, semester, dan pembayaran bulan apa. Kemudian ketika semuanya telah diisi, kita klik lanjut pembayaran. Sini akan terhubung ke halaman pembayaran. Nah, jadi di sini data yang kita inputkan pada form di sebelah tadi akan terisi di kolom-kolom ini dan muncul jumlah bayarnya berapa. Misalnya dia dari ekonomi kurang mampu dan telah ditentukan bahwa jumlah bayarnya itu 100.000 per bulan. Nah, maka di sini akan muncul jumlah bayarnya 100.000. Kemudian di sini admin menginput nominal uang yang dibayar oleh siswa tersebut. Misalnya di sini dibayar 200.000, sedangkan jumlah bayarnya hanya 100.000, maka nanti di bagian slip pembayaran akan muncul kembaliannya 100.000. Jadi langsung kita klik button bayar. Nah, di sini akan muncul validasi bahwa pembayaran telah berhasil dan akan muncul bukti pembayaran SPP. Kemudian di sini juga bukti pembayarannya dapat dicetak. Nah, ini merupakan tampilan dari bukti pembayaran. Kemudian ketika di sini kita klik button kembali, maka dia akan kembali ke halaman dashboard admin tadi. Nah, di sini fungsinya button bayar SPP ini sama dengan menu pembayaran SPP tadi. Kemudian kita lanjut ke menu riwayat pembayaran SPP. Nah, jadi di riwayat pembayaran SPP ini kita dapat melihat siapa saja siswa yang telah melakukan pembayaran, dimulai dari tanggal berapa, petugasnya siapa, kemudian dia melakukan pembayaran di bulan apa. Jadi di menu ini berisi laporan dari riwayat pembayaran SPP. Kemudian di sini terdapat pagination-nya. Selanjutnya kita ke halaman siswa. Nah, jadi di halaman siswa ini nanti di sini akan muncul nama-nama siswa yang telah terdaftar, yang telah ditambahkan datanya oleh admin dengan serta kelas dan kategori SPP.
Kemudian di sini ada aksi yang dapat diedit ataupun dihapus data siswa tersebut. Jadi kita coba tambah data siswa. Nah, akan muncul form untuk mengisi data siswa. Seperti NIS, nama, jenis kelamin, nomor telepon, kelas, dan kategori SPP. Jadi kategori SPP ini siswa tersebut masuk di kategori apa? Ekonomi kurang mampu kah? Kaya atau sedang? Jadi setelah form ini diisi dan diklik button tambah siswa, nah akan muncul tampilan pertama tadi, tetap dengan validasi bahwa data siswa telah berhasil ditambahkan. Kemudian di menu kategori SPP, nah di sini merupakan kategori dari siswa tersebut dari keluarga ekonomi apa. Di sini juga dapat melakukan edit dan juga delete. Kemudian ketika kita klik button tambah data kategori, nah jadi di sini kategorinya tuh kita isi, misalnya keluarga ekonomi kurang mampu, nominal pembayaran per bulannya berapa, misalnya 40.000. Nah ketika kita klik tambah kategori, maka akan muncul validasi bahwa data kategori berhasil ditambahkan dan data tadi akan masuk pada tampilan ini. Kemudian kemudian kita lanjut ke login sebagai petugas. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari prototype yang tadi ya. Nah, di mana di sini bisa dilihat bahwa semua halaman saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini kita coba untuk menjalankan prototype login sebagai petugas. Nah, jadi ini merupakan tampilan login sebagai petugas. Nah, di mana di sini kita dapat melakukan register. Ketika kita klik daftar, maka akan terhubung ke form untuk melakukan register. Jadi di sini dimasukkan nama lengkap, username, email, password, dan repassword. Ketika kita klik daftar, akan muncul validasi bahwa Anda berhasil terdaftar dan silakan login. Kalau kita klik login, akan terhubung ke halaman dashboard petugas. Jadi bedanya admin sama petugas, admin dapat melakukan tambah data kategori dan tambah data siswa. Nah, sedangkan petugas hanya dapat melakukan transaksi pembayaran dan dapat melihat riwayat pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi di sini tugasnya admin lebih luas dibandingkan dengan tugas dari petugas. Nah, sebenarnya di sini sama saja dengan admin tadi, di mana di menu pembayaran SPP terdapat form untuk mengisi data pembayaran dan ketika diklik lanjut pembayaran akan
terhubung ke halaman pembayaran lagi yang diisi nominal bayarnya berapa. Kemudian ketika diklik bayar akan muncul struk pembayaran. Nah, sama dengan yang untuk admin tadi. Jadi klik kembali akan kembali ke halaman dashboard. Begitu juga dengan ketika diklik riwayat pembayaran, maka akan muncul riwayat pembayaran dari siswa. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari tugas besar ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.